mulai terjun ke sini ternyata memang banyak PR yang kita alamin. Kalau saya boleh titip pesan juga mungkin ya buat stakeholder atau mungkin pemerintah yang berkepentingan juga terhadap pertanian di Kota Batu, kita juga masih ketergantungan dengan beberapa obat kimia untuk di pertanian. Memang kita sadarin itu, tapi kalau memang kita mau regenerasi, itu kan kita juga membutuhkan bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi nih sama saya Ambar di ATF Podcast. Sobat ATF, kali ini saya sedang ada di depan perkebunan apel milik salah satu warga Bumiaji yang tepatnya di Desa Tulungrejo. Nah, kalian tahu nggak sih berdasarkan data dari Dinas Pertanian bahwa lahan pertanian apel di Kota Batu ini sudah 1.444 hektar. Nah, saat ini produktivitas pohon apel di Kota Batu ini sudah semakin menurun ya. Nah, ini berdampak pada petani apel yang dulunya ini semangat dalam bertani apel, dan sekarang jadi banyak yang beralih kepada tanaman hias yang ada di Kota Batu. Nah, di tengah krisis yang dialami oleh para petani apel nih, terdapat petani apel muda arek nomnya Batu nih yang berinovasi untuk bisa meningkatkan nilai jual apel di Kota Batu. Sopo sih? Nah, langsung aja kita sapa dulu nih Afrildo Dilan, bukan Dilannya Milea ya, tapi ini Dilannya Batu. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Mas Dilan. Halo Mbak. Halo, apa kabar Mas Dilan? Baik, puji Tuhan baik. Ini sehat. Lagi di mana ini Mas? Oke, kita ini lagi di kebun kita. Di daerah Desa Tulungrejo. Ya. Di sini juga lokasi tempat kita produksi olahan buah apel gitu. Oke. Ya. Nah, Mas Dilan ini pagi-pagi hari ini gitu lagi beraktivitasnya biasanya ngapain Mas? Biasanya kita kalau pagi-pagi pasti ke kebun karena aktivitas di kebun itu selalu di pagi hari. Jadi sekitar jam 6:30 kita udah mulai start sampai jam 11:30 siang. Ya, kalau diproduksi sendiri juga sama, produksi start sekitar jam 7, jam 8 gitulah. Oh gitu. Ya. Mas Dilan sendiri atau sama tim gitu? Kita ada timnya gitu. Ada beberapa orang di tempat kita. Gitu. Oke, nah sahabat ATF, tadi kan aku bilang tim lah. Aslinya Mas Dilan ki sopo sih? Nah, boleh dikenali nggak sih Mas Dilan ini siapa sih Mas? Oke, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya Alfredo Dilan. Saya asli dari Kota Batu. Saya terlahir dari keluarga petani apel di Kota Batu. Saya generasi ketiga. Jadi kakek nenek saya adalah seorang petani apel turun temurun. Walaupun background saya bukan seorang sarjana pertanian, tapi saat ini kami meneruskan usaha dari keluarga, yaitu di perkebunan apel. Sekaligus juga kami mengolah buah apel menjadi produk inovasi yang kita ciptakan. Boleh dikasih tahu nggak nih untuk pemirsa ini produk apa sih Mas yang sudah dibuat ini? Oke, ini adalah salah satu produk unggulan kita. Namanya apel celup. Jadi dia itu adalah buah apel yang kita keringkan, terus kemudian kita hancurkan, terus kemudian kita kemas menjadi tea bag ya, masuk kantong-kantong tea bag. Jadi seperti teh celup, tapi dia 100% terbuat dari buah apel. Oh gitu. Ya. Nah, ini tepat di depan kita ini pemirsa ya. Ini boleh nggak sih Mas ini mau ditester? Boleh nggak ini? Silakan, ayo. Aduh, ini aku soalnya nggak sabar ya. Kita pagi-pagi tepat di depan perkebunan apel, terus minum-minum teh ini. Waduh. Ini berarti 100% apel 100% batu buah gitu apel, ya? Jadi kita menggunakan apel mana lagi sama Room Beauty. Kalau apel mana lagi itu yang khas dari Kota Batu, dia rasanya manis, agak hijau muda warnanya. Kalau yang Room Beauty itu agak asam, jadi dia warnanya merah kehijau-hijauan itu. Oh gitu. Ya, kita menggunakan dua jenis apel itu. Kalau yang kita coba ini apa Mas? Ini yang original, jadi dia pure 100% buah apel aja. Kalau kita kan punya beberapa varian, ada yang apel cinnamon, kayu manis. Jadi dia apel dimix dengan kayu manis, ada yang dimix dengan lemon, ada yang dimix juga dengan peppermint. Jadi ini macam-macam. Ini yang cinnamon, kayu manis. Kalau yang ini yang kita minum yang ini yang original. Oh iya. Ini yang original. Original. Oke, boleh dicoba dulu Mas. Oke, silakan.
Gimana, Mbak? Oh, enak banget. Ini berarti rasa-rasa apel-apelnya itu masih kerasa banget loh, Mas. Iya, iya. Karena ini benar-benar 100% dari buah apel. Buah apel. Iya. Kita punya tagline, ngapel celup biar terasa kota batunya. Asik. Luar biasa. Kota Batu ini masih ada ya, Mas ya? Masih. Oke, Mas. Tak lihat-lihat ini kan banyak sekali ya ini pohon apelnya. Ini berapa luasnya itu berapa sih, Mas? Kalau luasnya di daerah sini sekitar hampir 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Ya, yang kita kelola saat ini sekitar 1 hektaran di lokasi ini. Gitu. Ini kondisinya lagi berbunga, jadi mungkin sekitar 3-4 bulanan lagi baru bisa dipanen lagi. Oh, oke. Kondisinya sedang berbunga. Ya, kalau untuk menurut Mas Dilan ini kondisi apel di Kota Batu itu bagaimana, Mas? Waduh. Kalau menurut Mas Dilan ini sudut pandang seorang Mas Dilan ini gimana? Jujur ya, agak berat. Oke. Kenapa tuh, Mas? Karena produktivitas apel di Batu itu udah nggak seperti dulu lagi ya. Kalau dulu kita panen misalkan 1 hektar di lokasi ini itu bisa minimal 19 ton, 20 ton itu kita dapat lah gitu. Tapi kalau sekarang kondisinya nggak sampai seperti itu, paling cuma 2 ton, 3 ton gitu. Jadi produktivitasnya udah turun. Terus kemudian selain produktivitas, harga obat-obatannya juga cukup tinggi. Harga obat-obatnya cukup tinggi. Terus kemudian berikutnya kita juga cari pegawai lah ya ibaratnya yang bisa membantu kita di kebun juga agak susah sekarang gitu. Anak muda lebih banyak mungkin kerja di tempat lain. Daripada nani ya biasanya Mas ya, karena kan panas. Tapi Mas, kalau untuk kembali lagi ke apel celup ini, latar belakangnya itu apa sih kok Mas Dilan ini berinisiatif atau berinovasi untuk produksi ini? Kita tahu bahwa Kota Batu ini adalah kota apel terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara ya. Tapi kalau misalkan orang tanya, di mana sih tempat pengolahan buah apel gitu? Atau ada nggak sih produk buah apel yang mampu untuk diekspor misalkan? Kayaknya untuk sampai saat ini masih belum ada. Nah, oleh karena itu kita pingin nih ngangkat sisi apelnya, kita pengen ngangkat apelnya tapi dari segi produknya untuk saat ini. Karena saya rasa belum ada gitu perusahaan yang mampu menjadi representatif dari kebesaran Kota Batu sebagai kota apel. Ibaratnya seperti itulah. Di satu sisi karena ya kita tahu apel memang sudah mulai drop. Kadang-kadang kalau kita panen itu grade kan kita bagi tuh biasanya ada grade A, grade B, grade C gitu ya. Nah, untuk di grade tertentu seperti grade B itu kadang-kadang jumlahnya lebih banyak dan harganya murah. Kita berpikir daripada kita cuma jual dengan harga yang murah, itu kan biasa harganya mungkin cuma 2.000 per kilo gitu. Nah, daripada kita cuma jual begitu aja, kenapa kok nggak kita olah? Itulah. Jadi produk yang nilai jualnya bisa tinggi. Gitu. Akhirnya dikemas apel celup ini. Ini mulai tahun berapa ini Mas sudah merintis nih? Kita merintis sebenarnya udah lama, 2015, 2016 itu kita sudah mulai riset ya, R&D gitu. Nah, cuma kita baru mulai jalan dengan merek apel celup ini 2017 bulan Desember. Ya, kita mulai mengemas, kemudian produksi apel celup ini 2017 bulan Desember. Oke. Nah, tadi juga termasuk ide awal ya itu Mas ya? Ide awal membuat teh celup itu tadi ya? Jadi mungkin kita satu-satunya yang membuat teh apel untuk saat ini. Untuk saat ini di Kota Batu lagi ya? Oh, berarti tadi termasuk ide awal juga Mas ya? Dan tadi banyak sekali ternyata varian dari apel celup ini tadi. Ada yang original ya? Original nggak sih Mas termasuk? Ada yang lemon gitu. Tadi campuran lemon kayak gitu ya? Oke. Nah, pernah nggak sih Mas ini ada pengiriman jauh gitu? Untuk saat ini memang kita lagi menyasar marketnya memang untuk oleh-oleh. Karena Kota Batu kita tahu adalah kota wisata terbesar kedua di Indonesia. Untuk tingkat kunjungan domestiknya sangat luar biasa. Ada
6 juta wisatawan, kalau memang kita bisa mengincar, ibaratnya kalau strategi marketing kita ya, mengincar 1% atau 2% dari tingkat kunjungan wisatawan di Kota Batu itu sudah luar biasa buat kami gitu. Apalagi kami ingin mengangkat apel di Kota Batu sebagai, jadi apel celup menjadi souvenir unggulan di Kota Batu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah sudah sampai luar, kita juga sudah sempat, kita beberapa kali dikasih kesempatan untuk pameran juga di luar negeri. Pernah Mas berarti? Pernah, kita pernah ke Asian Food Show di Jepang, waktu itu juga pernah. Gitu. Dan itu Mas Dilan sendiri yang langsung terjun langsung ke sana ya Mas ya? Ya, kita saya sendiri waktu itu yang berangkat untuk ke sana. Gitu. Nah, untuk manfaat apel celup ini apa sih Mas? Manfaatnya kalau misalkan kita haus ya, jadi bisa melepaskan dahaga. itu pasti sih, kalau itu pasti sih. yang jelas apel celup ini 100% terbuat dari buah apel, tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, dan tanpa pemanis. Jadi yang jelas bagus untuk kesehatan, karena ya kalau ada pepatah bilang, orang bilang itu kalau mau sehat makan 1 buah apel tiap harinya. Cuma ini dalam bentuk teh. Iya, apalagi kan dikemas dengan teh. Jadi tinggal pagi-pagi diseduh, udah langsung jagongan, Mas, ya isu-isu sama istri atau suami gitu ya. Langsung enak gitu ya. Oke. Biar terasa Kota Batunya. Masih inget ya sama Kota Batunya. Apalagi kan apelnya sudah digeser, banyak digeser karena kan ikonnya Kota Batu kan dulu apel. Gitu. Jadi jangan sampai hilang nih. Nah, untuk proses pembuatan apel itu bagaimana, Mas? Untuk proses pembuatan apel celup. Jadi kalau sistem kita itu kita tidak tiap hari produksi, tapi sistem kita per batch, karena buah apel yang diproduksi itu harus fresh gitu. Jadi ketika panen raya misalkan kita langsung produksi langsung dalam jumlah banyak gitu. Jadi misalkan sekali pengolahan kita bisa langsung 1 ton. Ya, kita olah apel itu kita bersihkan terlebih dahulu, terus kemudian kita hancurkan, kita cacah seperti itu, terus kemudian kita keringkan. Nah, proses pengeringan kita menggunakan kayak dehydrator, jadi dia itu kayak oven tapi suhunya rendah. Nah itu, terus kemudian setelah itu kita hancurkan kembali menjadi serbuk, baru masuk ke kantong-kantong teh. Nah itu, terus kemudian baru di packing. Gitu. Nah itu ada tempat produksinya sendiri atau bagaimana, Mas? Ya, kita produksi sendiri untuk saat ini, cuma kita memang doakan aja, ini lagi proses, kita lagi bangun tempat unit produksi baru, itu letaknya nanti di kebun ini, sudah 80%, harapannya nanti karena kita ingin ngangkat apel lagi, tentunya dari sisi, nggak cuma dari sisi perkebunannya aja, tapi juga dari produksinya, olahannya itu, jadi nanti tempatnya bisa dikunjungi gitu, sebagai sarana ya edukasi lah ya gitu. Jadi teman-teman yang pengen tahu gimana sih proses pembuatan apel celup dari awal, bisa datang ke tempat ini nantinya. Alamatnya boleh dikasih tahu nih, Mas? Alamatnya di jalan, kalau di sini alamatnya Jalan Diponegoro, depannya Hotel Victory. Di Batu ya, naik ke atas daerah Selekta. Gitu. Daerah Bumiaji juga ya, Mas, ini masuk ya? Betul, Kecamatan Bumiaji. Nah untuk pembangunannya ini sudah berapa persen sih, Mas, untuk pabriknya nih? Pabrik ya termasuk ya? Ya, doakan aja ya. Habis ini langsung kan cita-citanya harus ada pabrik apel gitu. Iya, apalagi dibuat edukasi ini kan, wah luar biasa banget ini. Satu-satunya ya, Mas, ya di Batu ini ya. Nah, untuk pernah nggak sih, Mas, ada kendala gitu? Oh, banyak. Namanya kita usaha pasti banyak kendala, pasti. Apalagi kalau misalkan kita di awal produksi, kita tahu bahwa ini adalah produk olahan baru, tidak ada yang namanya mesin perajang buah, tidak ada yang namanya mesin pembuat apel menjadi serbuk, itu nggak ada. Jadi memang di awal kita sangat struggle di diproduksi. Itu gimana caranya produksi, alat mesin-mesinnya seperti apa. Jadi 100% kita mesin semua adalah inovasi. Itu kita bikin dan desain. Kita juga sempat kerjasama dengan universitas untuk membuat mesin-mesin yang kita pakai. Itu kalau dari segi pemasaran, tentu di awal-awal juga berat, karena kan kita juga harus mengedukasi
konsumen. Kalau misalkan ternyata teh itu macam-macam, nggak cuma teh dari daun teh, tapi juga ada yang dari buah gitu. Kan sebenarnya minuman teh apel itu kalau kita lihat di referensi itu ternyata juga di luar negeri juga banyak gitu. Cuma di Indonesia juga masih jarang. Nah, seperti itu. Jadi kita juga penetrasi marketnya harus mengedukasi seperti itu. Nah, untuk itu berarti sudah melalui proses penelitian apa belum, Mas, kayak gitu? Iya, tentunya. Jadi produk yang kita olah semuanya sudah bersertifikasi. Jadi kalau kita lihat di kemasannya, ini kan ada nutrition fact-nya, ada izinnya lengkap gitu. Jadi sebelum kita pasarkan produk kita juga udah uji lab kan gitu, hasil produksi kita. Nah, untuk kondisi bisnis sekarang itu bagaimana, Mas? Kondisi bisnis sekarang tentunya semua pengusaha pasti mengalami ketika masa-masa pandemi kemarin. Ya, pandemi kemarin cukup luar biasa ya. Kita berpuasa sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Iya kan, hampir 2 tahun kita berpuasa gitu kan, karena ya kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Cuma sekarang kita mulai menata lagi ya, harapannya ke depan ekonomi di Indonesia juga pulih ya, sehingga kita juga bisa mengembangkan usaha kita lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Nah, untuk itu apa sih, Mas, strategis Teh Celup ini untuk ke depannya ini? Wah, strateginya ya? Iya, untuk ke depannya ini mulai pemasarannya bagaimana, kayak gitu. Ya, kalau dari strategi tentu kita punya keunggulan. Keunggulannya ya untungnya Kota Batu ini kan sudah terbranding jadi kota apel. Jadi secara tidak langsung konsumen atau masyarakat juga tahu bahwa apel celup ini berasal dari Kota Batu yang notabene berarti pasti fresh dong dari kebun. Nah, itu yang kita tonjolkan. Terus kalau dari segi di media kita juga selalu mengangkat mengangkat gimana sih kehidupan di kebun itu kita juga angkat melalui media sosial kita gitu. Jadi ibaratnya kita tidak ingin nggak cuma memperlihatkan sisi dari produknya aja, tapi kita juga memperlihatkan dari hulu sampai hilirnya, dari prosesnya ketika kita bertani seperti apa. Nah, itu. Jadi lebih ke apa ya, soft marketing lah, kita ingin mengangkat lagi hal-hal yang ada di balik dari sebuah produk. Mungkin itu sih yang. Nah, Mas, untuk apel celup ini apakah pernah mendapatkan prestasi gitu, Mas? Kita sangat bersyukur, ya, kita sangat bersyukur karena melalui produk kita yang mungkin inovasi ini ya, inovatif ini, kita mengawali dari nol, kita mendapatkan beberapa prestasi dan apresiasi lah dari luar gitu. Kita sangat bersyukur. Kemarin 2019 awal kita masuk ke 50 Food Startup Indonesia. Itu dari Badan Ekonomi Kreatif, jadi kita masuk menjadi salah satu perusahaan food startup di Indonesia 50 besar. Terus kemudian di 2019 akhir kemarin ini prestasi yang sangat saya juga amazed ya itu. Kita menjadi salah satu juara di Wismilak Diplomat Success Challenge 2019 kemarin. 2019 dapat juara berapa tuh, Mas? Kita mendapatkan juara, jadi waktu itu pesertanya pengusaha se-Indonesia 12.500 peserta, diambil 6 orang dan 6 orang ini mendapatkan dana hibah waktu itu, sekaligus juga mentoring waktu itu dari Diplomat Success Challenge. Kita berenam waktu itu. Nah, selain itu, Mas, ada lagi? Doakan aja, semoga kita terus berprestasi ke depannya. Kalau kemarin, kemarin waktu pandemi kita juga sempat mendapatkan penghargaan juga sebagai UMKM favorit di sosial media dari BRI. Iya, luar biasa banget sih, karena ini kan memperkenalkan ikonnya Kota Batu, yaitu apel, ke luar negeri juga loh, Mas ya. Iya. Wah, luar biasa sih, turut diapresiasi ini ya. Boleh nggak sih, Mas, dikasih tahu tentang harapan nih? Iya. Ke petani apel di Kota Batu ini. Ya, tapi kalau tadi bilang masalah prestasi, sebenarnya prestasi terbesar kita nantinya kalau misalkan kita sudah bisa ngangkat apel Batu lagi sebenarnya. Ini masih PR, PR banyak itu.
Tapi kalau misalkan dari pertanian sendiri memang jujur saya dulu itu tidak pernah sama sekali menyentuh dunia pertanian apel, apalagi walaupun saya seorang dari keluarga petani apel, tapi ketika kita mulai terjun ke sini ternyata memang banyak PR yang kita alamin. Kalau saya boleh titip pesan juga mungkin ya buat stakeholder atau mungkin pemerintah yang berkepentingan juga terhadap pertanian di Kota Batu. Kalau di Batu ini kan ada namanya Balai Jeruk dan Stroberi. Tapi saya rasa sudah waktunya kita itu membutuhkan namanya Balai Pertanian Buah Apel. Ya, karena kalau misalkan kita akui pohon yang ada di sini ini umurnya udah lama banget, mungkin seumuran lebih tua pohon ini daripada umur saya. Mungkin di sini sudah umurnya 35 tahun, 40 tahun pohon yang ada di sini. Jadi memang waktunya peremajaan. Terus kemudian memang kita tahu petani itu kita juga masih ketergantungan dengan beberapa obat kimia untuk di pertanian. Memang kita sadarin itu. Tapi kalau memang kita mau regenerasi, itu kan kita juga membutuhkan bibit. Di mana kita petani bisa mendapatkan bibit bibit apel baru gitu, atau bibit apel yang berkualitas. Kebanyakan bibit yang ada di sini itu stekan semua. Itu. Jadi kita membutuhkan bibit yang benar-benar berkualitas. Andaikan varietas apel itu kan dari dulu sejak zaman Belanda sampai sekarang kan varietasnya cuma itu aja. Mungkin cuma 4 varietas itu yang dominan ya. Ada apel mana lagi, apel Rum Beauty, apel Ana, sama apel hijau, apel Australia itu, apel Granny Smith. Nah mungkin suatu saat harusnya berkembang gitu. Nggak cuma 4 jenis apel itu aja gitu. Nah, mungkin ada varietas baru dan sebagainya gitu. Kalau misalkan petani sendiri mendatangkan bibit dari luar negeri, itu kan pastinya akan sedikit berat gitu, karena ada prosesnya apa namanya karantina dan sebagainya gitu. Nah, sehingga kita membutuhkan ya itu tadi lembaga-lembaga yang memang berkepentingan dan punya apa ya, memiliki kepedulian terhadap kita para petani gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah apalagi untuk kecanggihan, nah ini teknologi kan sudah berkembang ya Mas ya di sini ya. Udah modern juga, jadi pasti semua harus dipermudah lah ya. Apalagi masalah Kota Batu ini ya. Itu harapan kita. Pemirsa di rumah ya, ini sudah mulai panas nih ya sebenarnya ya. Nah, nanti kita langsung aja Mas ya. Ini aku boleh nggak sih diajak keliling nih untuk lihat-lihat apel nih ya. Mumpung ini masih di Kota Batu, masih seger-segernya ini ya, masih pagi-pagi. Nah, untuk petani apel nih jangan patah semangat nih, walaupun apel sekarang sudah menurun, tapi jangan patah semangat. Ini bisa loh lagi apel diolah sebanyak mungkin, mau dibuat keripik, mau dibuat ini seperti contoh apel celup ini, dan masih banyak lagi inovasi yang bisa didapatkan dari apel ini tadi, masih bisa dikelola lagi nih ya. Jadi jangan patah semangat untuk petani apel di Kota Batu. Nah, sepertinya ini sudah mulai siang nih Mas ya. Udah paginya, udah mataharinya udah naik ini. Jadi kita langsung aja mau keliling-keliling dulu ke kebunnya Mas Dilan ini ya. Apalagi mau lihat pabriknya yang mau udah dibangun ini ya. Jadi kita akhiri dulu podcast kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Among Tani Foundation. Saya akhiri dulu, saya Ambar mohon pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.